Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan beberapa narasumber yang ada di sini. Ini ada beberapa Twitter yang masuk ya. Banyak ya, Cukup Maria. banyak ya. Banget Salah ini. satunya? Langsung mention nama ke Bang Ade Armando. Ini dari nomor 21 dulu Bang. Ini pertanyaannya ratusan Bang yang masuk. Kita coba saring. Dari @sajak Bayu, kata rektorat kritik tidak boleh melanggar aturan. Aturan apa yang sebenarnya dilanggar BEM UI menurut Bang Ade Armando? Enggak ada. Siapa yang bilang melanggar aturan? Ini pertanyaan dari netizen Oh iya, Bang Ade. ya Harus si dijawab netizen Bang Ade itu. Armando. Ya maaf. Saya mau bilang ke netizen itu, saya nggak pernah bilang melanggar aturan ya. Yang saya bilang pakai logika, pakai akal sehat. Ya jangan sembarang menyerang, sembarang mengkritik, harus pakai data. Nah sampai sekarang kelihatan sekali tim si BEM UI ini tidak kunjung berhasil atau mau bahkan menjelaskan. Karena saya yakin bahwa mereka sendiri sadar sebenarnya bahwa apa yang mereka sampaikan kali ini ya, bukan di masa lalu, bukan di paper yang lain, tapi kali ini itu emang lemah sekali dan mereka tidak bisa menjustifikasi itu. Jadi di situ letak masalahnya. Oke. Nah, tapi saya mau ingin melanjutkan diskusi kita. Kita ini sebenarnya seperti hidup di kita punya persepsi tentang Indonesia yang berbeda. Tapi Bang Ade harus jawab dulu Bang. Ini pertanyaan terlalu banyak. Mention nama Ada Bang lagi Ade yang Armando masuk, langsung boleh nih, kami Bang. bacakan Lanjut. khusus Boleh. untuk Bang Ade. Dari @Leo Hasan, mohon izin bertanya, menurut Bapak Ade Armando bagaimana sikap kritis mahasiswa sudah dianggap sebagai golongan radikal? Sikap kritis mahasiswa kok radikal? Enggak, saya enggak mengaitkan dengan kelompok radikal manapun. Argumen Anda terkait hal ini? Iya, saya enggak sama sekali tidak mengaitkan dengan radikal. Saya mengatakan bahwa wahai mahasiswa BEM UI, kalau Anda mengkritik, gunakanlah argumen yang benar, gunakanlah data. Saya itu barangkali karena kecenderungan saya sebagai dosen ya, ketika mahasiswa bicara, dia menyimpulkan sesuatu, saya kecenderungannya adalah bertanya, apa argumen Anda, mana datanya? Itu yang saya bawa sebetulnya. Jadi ketika saya bereaksi terhadap apa yang ditulis oleh si BEM UI ini, ya sekedar seperti pakai istilahnya Valdo tadi, adalah respons terhadap apa yang dikatakan oleh BEM sebelumnya. Jadi kalau itu nggak ditanggapi juga nggak apa-apa. Saya tidak meminta ya siapapun untuk melarang mereka bicara. Tapi saya juga punya hak untuk mengatakan misalnya mereka pandir, mereka bodoh. Itu hak saya juga dong. Saya harus dihargai kebebasan untuk mengatakan itu. Tapi saya boleh lanjutkan nggak ini? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Boleh kita lagi. lanjutkan lagi? Yaitu Dari @sajak Bayu menyatakan, kata rektorat kritik tidak boleh melanggar aturan. Sebenarnya aturan yang dilanggar BEM Serupa dengan yang pertanyaan mana? yang pertama. ya tadi, itu Bang, ya. tolong tanyakan kepada rektorat. Saya sih tidak menganggap ada pelanggaran di situ. Tapi kalau direktur kemahasiswaan punya pandangan semacam itu ya biarkan dia yang bicara. Saya tidak mewakili UI sama sekali dalam hal ini. Saya nggak tahu, nggak ada menurut saya aturan yang Meskipun dilanggar. kemudian banyak yang bertanya juga kalau nggak ada yang dilanggar, kemudian kenapa yang diserang adalah personalnya begitu Bang? Personal siapa? Dari si Leon. Ya Leon adalah ketua BEM kan. Kalau saya juga mendapat serangan karena personal. Kan ini biasa-biasa aja kalau dalam diskusi masyarakat. Buat saya sih nggak ada sesuatu yang harus didramatisir dari hal ini menurut saya ya. Tapi kembali ke pertanyaan kenapa ini sampai terjadi. Saya ulang nih ya, di ruangan ini saja sebetulnya saya sudah menemukan ada dua kelompok berbeda, kami dan Fadlizon dan Sultan. Itu cara pandang kita mengenai Indonesia barangkali emang berbeda. Ya, kedua kawan di depan ini barangkali memandang Indonesia itu sedang mengalami bergerak arah kehancuran. Ada pembungkaman oleh sebuah pemerintah yang mungkin otoriter, yang dalam pandangan kami tidak begitu. Ya, karena itu cara pandang kita mengenai apa yang terjadi itu pasti berbeda. Jadi saya misalnya itu melihat apa yang dilakukan oleh BEM UI ini juga terpengaruh oleh kedua paradigma tersebut. Yang satu melihat dengan cara yang Indonesia menuju kehancuran, saya barangkali Valdo saya duga itu memandang Indonesia sedang mengalami demokratisasi. Bang Ade menyambung pertanyaan dari netizen lagi Bang, ini dari Muzakar Aziz.